Wawancara lewat Zoom, Bang. Oke, oke, gimana, gimana? Men- eh, Katanya tidak membatasi untuk bertemu anak dan siap memberikan bukti-buktinya itu gimana, Bang? Sekarang begini, apa tadi pertanyaannya? Apa tidak mengapa? Anak tadi gimana? Tidak membatasi untuk bertemu dengan anak dan siap Iya, memberikan se- bukti-bukti. sekarang begini, ini kan bukan bicara mengenai masalah kita adu mulut, adu komunikasi, ya, adu apa namanya itu bukti-bukti bahwa tidak menghalangi. Kita tidak pernah bilang dia menghalang-halangi, tapi ada kewajiban yang melekat, ya. Ada kewajiban yang melekat sesuai dengan apa yang tertera dalam Akta 39 itu bahwa Ruben memiliki hak. Ya, jadi kalau bicara pihak pertama, pihak kedua, kemudian kita bicara mengenai masalah hak pihak kedua, Ruben Onsu, berarti otomatis itu adalah kewajiban dari pihak pertama, betul ya? Secara hukum seperti itu enggak ya? Ya, jadi secara hukum seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian ada perjanjian pihak pertama S, pihak kedua adalah Ruben, setiap hak dari pihak kedua Ruben Onsu otomatis itu adalah kewajiban daripada pihak pertama dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian di Akta 39 itu dikatakan bahwa karena anak-anak ini ada bersama dengan S dan tinggal bersama dengan S sebagai orang yang disepakati memiliki hak asuh dan kemudian dikatakan dalam perjanjian itu dalam 1 minggu ada 2 sampai 3 hari anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya, harusnya ini yang memiliki kewajiban untuk mendorong anak-anak ini eh, tinggal bersama dengan ayahnya atau yang proaktif untuk menawarkan berkomunikasi dengan Ruben Onsu agar Ruben Onsu mendapatkan haknya itu kan harusnya adalah S, ya. Kalaupun misalnya kemudian dikatakan bahwa kan tidak ada salahnya Ruben Onsu juga proaktif, oleh karena itulah maka Ruben Onsu selalu bertanya sama babysitter anak-anak kepada S, kapan jadwal dia bisa berkumpul dengan anaknya, ya. Tapi jawabannya memang tidak merupakan larangan. Jawabannya memang bukan pembatasan. Jawabannya bukan menghalang-halangi, tapi selalu didalilkan adalah anak-anak sibuk. Begitulah kira-kira. Anak-anak sibuk, belum ada waktu. Nanti dicariin gitu misalnya. Ini memang bukan suatu larangan. Tapi harusnya kita sadar lah bahwa kita itu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Ruben Onsu itu mendapatkan haknya untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan anak 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Di luar itu, anak-anak juga butuh ya kesempatan untuk bisa berkumpul dengan ayahnya dan itu juga merupakan hak dari anak-anaknya. Jadi ayolah kita jangan jangan saling lempar, jangan saling berdebat dan membela diri gitu ya. Jadi kita yang realistis saja. Makanya saya sampaikan mana yang lebih simpel gitu ya. Menyerahkan anak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayah kandungnya atau mencari biaya nafkah yang cukup tinggi ya sebesar 200 juta lebih seperti yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi artinya kalau misalnya kemudian kita mengatakan tidak pernah ini kita menghalang-halangi, memang tidak ada terang-terangan secara absolut mengatakan saya tidak mengizinkan Anda untuk tidak bertemu, nggak ada ya. Atau misalnya kemudian eh, artinya ketika Ruben mau berkumpul sama anaknya, kemudian anaknya disembunyikan, nggak ada. Tapi secara etika seperti yang saya sampaikan, Ruben kan juga eh, harus ya secara santun menanyakan kapan anak-anak bisa berkumpul bersama-sama dengan dia. Karena apa? Karena yang ngerti jadwal anak-anak itu kan adalah ibunya. Karena anak-anak tinggal bersama dengan ibunya. Yang menyusun jadwal itu adalah ibunya. Karena dia masih anak yang di bawah umur gitu loh. Jadi janganlah kita artinya itu eh, main-main di area itu, ya area tidak pernah menghalang-halangi. Memang tidak pernah menghalang-halangi. Tapi pertanyaannya, apakah pernah diberikan? Kan bukan berarti karena tidak menghalang-halangi langsung otomatis mereka bebas dari kewajiban untuk memastikan anak-anak berkumpul bersama dengan ayahnya. Saya ulangi, kalaupun mereka tidak menghalang-halangi, ya, apakah mereka tidak memiliki kewajiban untuk memastikan isi perjanjian itu terlaksana dan memastikan anaknya mendapatkan hak untuk berkumpul bersama dengan ayahnya yang juga otomatis
ayahnya mendapatkan hak untuk berkumpul bersama anaknya? Itu pertanyaannya. Ya, jadi artinya kita nggak usah retorika lah. Ya, kita nggak usah retorika dengan mengatakan tidak pernah menghalang-halangi. Ya, kan kita sudah buktikan ada satu chattingan. Ya, bahkan ada beberapa chattingan yang kita tunjukkan. Ruben komplain kenapa anak-anak tidak dititipkan ke dia ketika S itu keluar kota. Terus kemudian S mengatakan, biasanya juga dulu gitu kok. Apakah ini bukan bentuk implisit dari menghalang-halangi? Apakah ini bukan bentuk sikap ada ketidakrelaan anak-anak itu berkumpul bersama dengan ayahnya? Sampai ketika dia harus meninggalkan anak-anaknya pun yang diajak rembukan bukan ayah kandung anak-anak ini. Ketika dia harus keluar kota dan harus meninggalkan anak-anak, yang dia tanya apakah bisa menjaga anak-anak ini bukan ayah kandungnya. Dan ketika itu dipertanyakan oleh Ruben, kenapa tidak bertanya? Jawabannya adalah, biasanya juga dulu gitu. Biasanya kapan? Artinya kalau memang biasanya juga dulu seperti itu, ini adalah kebiasaan daripada S yang tidak pernah menitipkan anak-anak kepada ayah kandungnya ketika dia berpergian keluar kota untuk meninggalkan anak-anak. Sepakatkah kita? Saya kira seperti itu. Ya, tanggapan singkat dari kami. Oke, Bang Minola. Ini kan pihak Abang selalu, pihak Korubin juga selalu menyebut sulit bertemu anak-anak, Bang. Tapi di sisi lain pihak Saramina tadi kekeh dengan pernyataannya untuk mempertanyakan, Bang, di mana sih dipersulitnya? Coba jabarkan. Coba bisa dijelaskan, Bang. Sekarang begini, kan saya sudah katakan, jangan main retorika. Kalau mempersulit itu birokrasi namanya. Ya, jadi misalnya Ruben datang ke sekolah, kemudian anak-anak tidak diizinkan untuk bertemu. Ruben datang ke rumah, kemudian anak-anak tidak diizinkan untuk bertemu. Itu mempersulit, benar. Tapi ini kita bicara mengenai masalah hak dan kewajiban yang sudah tertulis dengan jelas dan tegas dalam Akta 39, dan ini tidak dijalankan. Kenapa artinya itu harus Ruben yang berusaha gitu loh? Kenapa tidak S juga artinya itu mengingatkan Ruben bahwa anak-anak ini juga butuh waktu untuk ketemu dengan ayahnya? Harusnya kan seperti itu. Jadi jangan kita bicara mengenai masalah apa bukti mempersulitnya. Loh, kita tidak bilang mempersulit, tapi anak-anak itu tidak pernah diberikan waktu. Nah, ini kita bicara masalah waktu. Sekarang coba saya tanya, kapan mereka pernah menghubungi Ruben mengatakan ini anak-anak mau berkumpul bersama ayahnya? Ini anak-anak liburan ini mau sama ayahnya jalan-jalan. Ini anak-anak malam ini atau minggu ini mau weekend sama ayahnya. Kapan pernah mereka lakukan hal seperti itu? Saya balik. Kapan S pernah menginformasikan bahwa anak-anak ingin berkumpul bersama-sama dengan ayahnya? Atau kapan S pernah bertanya, minggu ini kapan kamu ada waktu untuk berkumpul bersama anak-anak? Coba, kenapa mesti kita yang terlalu aktif? Dan dia pasif. Dengan kepasifannya, dia mengatakan tidak pernah menghalang-halangi. Ini adalah bentuk retorika yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ya, Bang, Oke, Bang. untuk Oke. mau nanya Bang soal ingin mengajukan gugatan itu kapan kalau boleh tahu Bang? Mungkin dalam waktu dekat ya. Jadi artinya seperti ini yang kami bisa sampaikan, dalam minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak-hak klien kami untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya, dan selain itu juga untuk memastikan anak-anaknya ini ada di lingkungan yang aman dan di lingkungan yang dapat dipercaya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa anaknya. Tunggu aja, Mas. Bang, artinya Mungkin selain gugatan itu akan dimasukkan ke pengadilan itu sebelum pertemuan yang tadi sempat dari Bang Kris sempat bilang kalau pertemuannya akan terjadi 11 Juli, Bang. Itu berarti sebelum pertemuan itu, Bang? Iyalah, kalau saya bilang kemungkinan minggu depan berarti sebelum pertemuan. Oke, Bang, tapi sebenarnya komunikasi antara Bang Ruben sama pihak S sendiri gimana sih, Bang? Soalnya katanya Bang Rubennya aja, kok Rubennya aja hubungan sama Sarwenda akhir tahun.
WhatsApp Thalia Tania aja akhir April katanya Bang. Itu sebenarnya gimana sih Bang? Tadi kata pihak Yang sebelah sebenarnya mana? Yang begitu. apa? WhatsApp apa maksudnya? Akhir tahun apa? Yang pertanyaannya apa nih, Mbak? Katanya kan Ruben sama Sarawida sendiri berhubungan tuh by WhatsApp tahun lalu, abis itu tidak ada komunikasi lagi. Sedangkan sama Thalia Tania itu WhatsAppannya katanya April, abis itu tidak ada komunikasi lagi. Makanya jadi mungkin dilihatnya pihak Ruben tidak aktif Bang untuk bertemu Loh, dengan anak gitu Bang. makanya seperti yang saya sampaikan, kewajiban untuk memberikan anak itu berkumpul bersama ayahnya itu ada pada Ruben atau ada pada S. Lihat posisi anak ada di mana. Kalau posisi anak itu ada di Ruben, maka yang memiliki kewajiban untuk memastikan dia menjalankan kewajibannya memberikan hak kepada S untuk berkumpul anaknya itu adalah pada Ruben. Nah sekarang kalau anaknya ada pada S, terus kewajiban untuk memastikan anak-anak ini ada waktu dan bisa berkumpul dengan ayahnya ada pada siapa? Ya ada pada S kan? Kan capek juga dong kalau tiap hari Ruben nanya terus ada waktu nggak hari ini? Nggak ada waktu hari ini nggak ada loh. Emangnya Ruben nggak perlu kerja, nggak perlu cari uang untuk memberikan nafkah anak-anaknya yang selama ini diberikan? Apakah waktu Ruben hanya dihabiskan untuk mencet S untuk menanyakan kapan anaknya punya waktu? Apakah keaktifan yang seperti itu? Harusnya sama-sama aktif. Hidup ini kan harus saling mengerti, saling menolong, saling memberikan kewajiban dan hak menerima haknya, kan itu yang hidup ini, bukan menunggu anak-anak itu ada pada kekuasaannya loh. Coba Anda bertahun-tahun nanya misalnya sama babysitter, hari ini siapa yang mau ngantar anak-anak, boleh nggak saya ngantar? Belum tahu Pak. Tanya lagi sama ini, kenapa sih kok nggak tanya saya? Ya begitu. Saya tanya siapa ayah di dunia ini yang bisa sanggup bertahun-tahun ngemis terus hanya untuk minta waktu? Pernah nggak S menawarkan waktu kepada Ruben? Sekali lagi, tolong diulangi nanti. Pernah nggak S menawarkan waktu setahun kemarin itu kepada Ruben untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anaknya? Pernah nggak mereka membuktikan selama ini bahwa saya sudah menawarkan waktu kepada Ruben untuk bertemu dengan anaknya berkali-kali, tapi Ruben yang menghindar? Pernah? Nggak ada kan? Selalu berlindung dari tidak pernah menghalang-halangi kok kami. Buktikan kami nggak pernah menghalang-halangi loh. Menghalang-halangi itu kan artinya kalau ada orang bertemu, dicegah untuk bertemu. Itu menghalang-halangi. Kami nggak pernah bilang menghalang-halangi. Sulit untuk bertemu. Karena masalah waktu. Dan waktu itu yang menentukan adalah siapa? Ibunya. Kenapa ibunya menentukan? Karena dia tinggal bersama dengan ibunya. Bahkan ketika dia keluar negeri pun, atau keluar kota pun yang tidak membawa anak-anaknya, dia tidak pernah bertanya kepada Ruben, saya mau keluar kota ini minggu depan. Apakah kamu sibuk atau tidak? Anak-anak bisa nggak sama dengan kamu? Kalau Ruben bilang, aduh aku nggak bisa. Saya sudah pernah berikan kesempatan, kebetulan dia sibuk juga. Enak kan? Tapi ini tidak. Bahkan Ruben yang bertanya, kok kamu nggak tanya sama saya sih? Kan harusnya anak-anak bisa sama saya waktu kamu keluar kota. Biasanya juga gitu kok. Loh, apakah itu bukan bentuk penghalang-halangan anak-anak berkumpul bersama dengan ayahnya secara implisit, secara terselubung? Silakan masyarakat yang menilainya, silakan netizen yang menilainya. Bang, Ya. Bang balik lagi ke gugatan tadi, Bang. Selain poin yang tadi Abang sebutkan, mungkin ada poin-poin lagi kan nanti? Sudah pasti ada poin-poin lain, tapi nggak mungkin kami sebutkan pada kesempatan hari ini, karena nanti itu artinya membuka rahasia apa yang menjadi materi isi gugatan kami, dan akan terlalu prematur kalau misalnya kemudian isi gugatan kami dipahami atau diketahui secara menyeluruh sebelum gugatan itu didaftarkan. Sudah pasti ada. Bang, Berarti Bang, pengakuannya Bang didaftarkannya itu itu jadi saat lagi Ruben atau umroh bukti atau gitu Satu-satu, gimana, Mbak. Bang? Satu-satu. Gimana? Mungkin soal gugatan itu akan dilaporkannya saat Ruben sedang umroh atau gimana, Bang? Iya, kan saya sudah kasih tahu. Ya, kalau tidak ada halangan minggu depan pasti akan ada upaya hukum atau gerakan yang kami lakukan. Mas,
kan sudah bisa menjawab sebenarnya. Kalau misalnya minggu depan itu Ruben ada di sini, berarti selagi ketika Ruben masih ada di sini. Kalau Ruben sudah nggak ada di sini, udah umroh ya berarti setelah Ruben umroh. Jadi jangan Ruben patokannya, tapi patokannya minggu depan. Ada atau nggak ada Ruben di Indonesia, itulah patokannya kami. Ya kalau tidak ada halangan, ya. Bang, pengakuannya Onyo yang kemarin itu soal adanya dugaan hasutan dan lain-lain itu mungkin dijadikan bukti untuk gugatan itu atau seperti apa, Bang? Bisa jadi Mbak, bisa jadi. Semua hal yang kami rasa itu adalah fakta dan bukti yang bisa memperkuat gugatan kami pasti akan kami gunakan. Bang, Terkait tanggal 11, Bang. Bang, mungkin ada persiapan dari Bang Minola sendiri pas pertemuan nanti, Bang? Tidak ada persiapan, karena kami juga nggak tahu materi yang mau dibicarakan di tanggal 11 itu apa. Kan surat pertama hanya bicara mengenai masalah ajakan joint meeting, tidak bicara waktu dan tempat. Kami bertanya, mana nih waktu dan tempatnya? Kalau nggak ada, nah kalau memang misalnya mau diatur, ya tolonglah kami hanya bisa di bulan Juli, kan begitu, karena alasan-alasan ini. Nah, datanglah surat keduanya, merespon surat kami itu. Oke, kita ketemu ya, tanggal 11 Juli, jam 16 sampai jam 18, tempatnya di sini, misalnya seperti itu. Udah. Nah, kita akan bahas mengenai masalah hal-hal yang berkembang saat ini, begini, termasuk masalah ini secara umum. Jadi belum ada agenda meeting yang disampaikan ke kami itu misalnya detailnya itu tentang apa. Karena kalau misalnya mengenai masalah hal-hal yang mengulang-ulang, yang artinya itu sebenarnya itu sudah diatur dalam Akta 39 dan sebenarnya tidak perlu juga ada evaluasi, maka joint meeting itu kan sebenarnya kan menjadi tidak produktif gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal yang memang ini masuk akal kalau misalnya kita evaluasi karena dalam pelaksanaannya akan sangat sulit sekali untuk direalisasikan gitu misalnya. Contohnya apa misalnya? Contohnya mengenai masalah biaya nafkah. Ya, biaya nafkah itu kepada anak-anak itu ada pada Ruben. Ruben sudah penuhi selama ini kan 225, 249, nggak tentu gitu loh. Masa sih biaya anak-anak itu bisa, biaya uang sekolah anak-anak dan pendidikan anak-anak bisa berubah-ubah tiap bulan kan begitu. Nah ini mungkin enak dibicarakan, mana fixnya, jangan sampai biaya rumah tangga dijadikan sebagai biaya nafkah anak gitu misalnya. Mana ART yang memang wajib dibayarkan oleh Ruben, yang memang itu berurusan langsung dengan kepentingan anak-anak. Mana yang tidak lagi berurusan langsung dengan kepentingan anak-anak, itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Ruben. Kan ini oke, kita evaluasi. Tapi kalau mengenai misalnya waktu berkumpul anak-anak bersama dengan Ruben, nah ini kan nggak cocok lah. Ya apa yang mau dibicarain? Ini tinggal dijalankan aja kok. 2-3 harinya itu tinggal dijalankan. Waktunya tinggal didiskusikan bersama. Misalnya minggu ini bisa nggak kamu, anak-anak minggu ini kamu kapan bisanya? Kalau Ruben bilang hari ini misalnya. Dan hari ini bisa nggak? Oke, tinggal berumbuk. Atau misalnya ketika Ruben bilang, minggu ini aku nggak bisa. Oke, yang penting udah ditawarkan. Kan komunikasi ini kan nggak ada selama ini. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita membahas mengenai masalah hal itu, ya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai masalah jumlah waktu dan jumlah harinya, ini kan mungkin Ruben juga nggak mau mundur. Karena dia juga butuh quality time, dia butuh juga waktu untuk bersama dengan anaknya. Nah makanya ini terkait ini Bang. Oke, Bang Minola. Anak-anaknya kan pernah ke luar negeri ya Bang, Thalia Tania Bang, waktu itu Bang. Itu sebenarnya perlu izin dari RO nggak sih Bang? Kalau misalnya aturan itu kan ini kita mau melihat dari sisi mana nih ya? Dari sisi mereka ini adalah anak dari S dan anak dari RO. Artinya begini, kalau S ingin mengajak anak-anaknya liburan, etikanya kan harus ngomong dong sama RO. Jangankan setelah bercerai, yang anak-anak itu tidak berkumpul bersama dengan ayahnya dan ibunya. Kita masih berumah tangga aja, kalau misalnya kemudian ibunya ingin punya rencana playdate aja misalnya sama anaknya dengan teman-teman, ngomong nggak sama suaminya? Minta izin nggak dia? Pasti akan ngomong, Pak besok saya dengan anak-anak mau ada playdate, besok saya sama anak-anak mungkin mau liburan, ngomong nggak sama ayah sama suaminya? Pasti akhirnya akan bertanya, buat apa, perlu apa tidak, biayanya seperti apa, kan begitu dong.
Nah, setelah berpisah, ya harus dong ada informasi. Harus dong dikasih tahu, ini kami sama anak mau jalan, mau liburan Pak. Anak-anak katanya mau liburan. Ini anak-anak nggak mau sendiri sama papanya. Katanya mau liburan. Itu menunjukkan bahwa anak-anak ini tetap memiliki ibu, tetap memiliki ayah. Situasi itu tidak bisa berubah meskipun ikatan perkawinan antara ibu dan ayahnya sudah putus karena perceraian. Jadi secara etika kan memang harusnya ngomong dong, kami mau liburan nih sama anak-anak, boleh nggak Pak? Jangan di sana lagi bahaya misalnya. Boleh dong, masa ayahnya nggak boleh kasih masukan terkait dengan masalahnya liburan anak-anak sama ibunya. Kan bukan berarti kalau sudah bercerai terus ayahnya kehilangan hak untuk memberikan pendapat terkait dengan apa yang diinginkan oleh anaknya kan? Oke, Itu Bang Mino, Bang, kalau bisa ini belum selesai. Itu dari sisi etika. Nah, dari sisi artinya aturan yang saya tahu, yang saya lihat, ketika anak-anak masih di bawah umur itu, maka perjalanannya itu kan harus disertai dengan persetujuan orang tua, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian orang tuanya itu sudah berpisah, biasanya pihak imigrasi itu kan meminta izin, izin apa bukti persetujuan dari orang tua yang satu lagi. Karena kan banyak juga kasus gitu misalnya. Karena perceraian misalnya kemudian satu orang tua membawa anaknya jauh dari ayah atau ibunya pergi ke luar negeri menghilang meskipun itu bukan kejahatan, tapi itu kan akan jadi masalah gitu ketika ada orang tua yang komplain gitu misalnya. Anak saya masih di bawah umur, ini hilang ini walaupun sama orang tuanya tapi gitu-gitulah. Jadi artinya secara administrasi kadang-kadang dipertanyakan gitu meskipun kadang-kadang ya ini saya ibunya gitu misalnya. Oke, diizinkan. Makanya di sekolah-sekolah juga seperti itu. Di sekolah-sekolah juga seperti itu, di sekolah-sekolah tertentu dia akan seperti itu. Harus ada yang namanya itu kartu menjemput anak. Harus ada artinya itu kesepakatan yang tertuang dalam menjemput anak. Karena sekolah nggak mau disalahkan ketika anak-anak ini menjadi rebutan antara ayah dan ibunya yang sudah bercerai. Nah, lalu kita ngomong, kenapa Ruben nggak ke sekolah? Jemput anaknya. Nah, berarti mereka tidak paham ada mekanisme seperti itu. Karena pasti ketika mau bertemu dengan anak-anaknya di sekolah mau menjemput, pasti orang yang mengasuh, orang yang mengantar jemput anak-anak pasti tidak akan mengizinkan karena dia pasti akan bilang menurut ibu ini nggak boleh Pak, kan begitu. Karena bapak sama ibu harus ngobrol dulu masalah waktunya. Apakah memang ini adalah waktunya bapak boleh ngajak anak-anak, kan pasti kayak begitu. Terus mau tarik-tarikan di depan sekolah yang akhirnya membuat anaknya stres. Ya enggak lah. Lalu ketika kita tidak melakukan hal itu dianggap sebagai bentuk dia nggak pernah berusaha, kami nggak pernah menghalang-halangi. Jadi apakah perlu Ruben datang ke sekolah, terus kemudian mau bawa si Talia dan Tania, terus kemudian dicegah baru terbukti bahwa mereka menghalang-halangi. Harus seperti itu. Ya enggak juga lah. Kasihan anaknya lah. Ruben lebih bagus dia ngalah. Yang penting anak-anaknya tidak mendapatkan tekanan psikis, kan begitu. Bang, tadi abang bilang kan perlu ini ya bang, ada di imigrasi tuh anak di bawah umur perlu pengesahan segala macam ya bang. Nah itu kenapa bisa lolos bang? Sedangkan Ruben sendiri kayaknya nggak tahu tuh bang. Gini, kan saya sudah bilang, biasanya seperti itu. Anak-anak di bawah umur tuh harus ada persetujuan dari orang tua. Ya, sama seperti yang di sekolah tadi itu. Tapi ketika misalnya kemudian ibunya mengatakan saya yang jamin, saya kan juga ibunya. Ya, karena ini bukanlah suatu kejahatan yang seperti saya katakan, ini hanya masalah legal administrasi saja, maka mungkin ya akan ada kompromi gitu misalnya. Ya oke, silakan. Karena memang dia berjalan bersama dengan ibunya. Nah, tapi secara etika kan tetap ini adalah suatu hal yang tidak selayaknya dilakukan gitu loh. Bukan berarti karena anak-anak tinggal bersama dengan ibunya terus kemudian ibunya memiliki hak mutlak terhadap anak-anak ini. Tidak, dia hanya bertempat tinggal bersama-sama dengan ibunya. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak-anak ini tetap itu adalah tanggung jawab dan hak daripada kedua orang tuanya. Ini yang mungkin yang tidak terlaksana selama ini. Yang akhirnya Ruben menjadi kecewa, kan begitu. Bang Minola ini terkait dugaan eksploitasi anak-anak yang masih di bawah umur bang mengikuti live streaming hingga larut malam.
ini Abang sendiri dan Ko Ruben akan melibatkan KPAI nggak sih Bang? Ya, tengok aja nanti tanggal mainnya, kan saya sudah katakan. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja, Mas. Bang, soal rumah Bang yang tadi tuh Bang Kris bilang kalau rumah itu sebenarnya sudah jadi milik Sarwendah. Jadi segala kegiatan live streaming, pekerjaan segala macam itu dilakukan di rumah untuk bisa anak-anak lebih dekat gitu dengan ibunya ketika bekerja gitu. Itu menurut Abang gimana tanggapannya Bang terkait rumah tersebut? Satu, walaupun supaya ibunya tidak meninggalkan rumah supaya anak-anak bisa diawasi, bukan berarti anak-anak boleh dilibatkan bekerja live TikTok berjualan bersama-sama dengan ibunya di tengah malam. Betul ya, itu dulu yang pertama. Itu tidak dapat dibenarkan. Ya. Yang kedua, masalah rumah. Kalau memang misalnya itu udah menjadi rumah bagian daripada S, kenapa masih teriak-teriak bahwa Ruben tidak bayar cicilan sehingga rumahnya terancam disita? Jadi yang dia mau sampaikan itu hak-haknya dia, kewajiban Ruben. Begitu. Kalau memang misalnya apa yang diatur dalam Akta 39 itu sudah terrealisasi dengan sempurna dan sepenuhnya, lalu ketika kami menyurati S, meminta surat-surat yang menjadi bagian miliknya si Ruben, kok nggak diberikan? Kok dikatakan ini masih belum sempurna pembagiannya? Harusnya berikanlah. Berikan apa yang menjadi haknya Ruben sesuai dengan perjanjian tersebut. Dia miliki apa yang sudah menjadi miliknya dia. Kalau misalnya Ruben tidak lagi menunda untuk membayarkan kewajiban penyelesaian rumah itu, ya karena rumah itu udah milik dia, ya hak dan kewajibannya tanggung jawab dia. Ini kan tidak. Masih ngomong tuh di media, Ruben tidak membayar KPR. Rumahnya rumah siapa? Katanya rumah dia. KPR-nya harus Ruben yang bayar. Itulah menunjukkan bahwa semuanya itu belum terselesaikan dengan sempurna. Ya, jadi artinya itu masihlah rumah bersama yang akan diperuntukkan pada waktunya menjadi bagian daripada S. Kapan tuh waktunya? Setelah semuanya selesai. Setelah biaya kewajiban bersama di bank itu selesai. Ya kan? Kalau dia mau mengundang siapapun ya nggak ada masalah. Itu kan nggak pernah kita persoalkan. Kita kan hanya mengatakan bahwa kalaupun misalnya ada orang yang diundang, ya orang yang diundang itu kan pasti adalah tamu di rumah itu. Karena dia bukan tuan rumah di rumah itu. Ya bersikaplah seperti tamu. Jangan bersikap seperti tuan rumah. Apalagi tamunya nggak punya andil apa-apa untuk keberadaan rumah itu. Di mana salahnya omongan Ruben? Terkait dengan masalah anak-anak, meskipun di rumah, apakah karena di rumah terus anak-anak boleh ikut kerja sama mamanya tengah malam? Terus kemudian mempertontonkan hal-hal yang sebenarnya tidak patut dipertontonkan di depan anak-anak di bawah umur. Ini yang mau disampaikan oleh mereka. Oke, cukup semua. Oke. Oke Bang, mungkin segitu Cukup. dulu. Iya Bang. Ada yang lain? Iya. Maksudnya, Mas, kalau ada tanyakan lagi. Saya nggak mau nanti tiba-tiba sore ada lagi yang minta Zoom gitu. Abang jadi nggak bisa me time jadinya. Tanyakan lagi lah kalau memang ada yang mau tanyakan. Teman-teman ada lagi kah? Saya cukup. Ya, jadi saya ulangi Mas, biar nggak salah kutip ya. Kalau memang rumah itu sudah menjadi milik bagiannya S dan itu sudah sempurna, itu adalah bagian dari S, harusnya segala hak dan kewajiban atas rumah itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa, Mas? Mbak? Iya Bang, oke.
Enggak, ini kita makanya coba nih. Kalau memang misalnya rumah itu sudah sempurna menjadi bagian dalam pembagian gonogini ini menjadi milik S. Artinya segala hak dan kewajiban yang timbul dari rumah itu menjadi hak dan kewajibannya siapa? Pemilik, betul ya? Ya. Ya. Lalu kenapa bicara masalah tidak dibayar KPR-nya itu menjadi tanggung jawab Ruben? Inkonsisten kan? Inkonsisten. Lalu kenapa ketika kita bicara mengenai masalah serahkan dong surat-surat tanah properti yang sudah dikatakan menjadi bagian Ruben? Mereka nggak mau memberikan, katanya masih ada hal-hal yang belum diselesaikan. Tapi di sisi kita bicara mengenai masalah rumah yang dipakai untuk live streaming atau live TikTok, dibilang itu sudah menjadi miliknya S. Ini inkonsisten kan? Coba masyarakat, ayo rame-rame berkomentar, inkonsisten. Nah, itu dari sisi kepemilikan dan pembagian. Nah, sekarang dari sisi etikanya, masa sih tamu nggak bersikap seperti tamu, walaupun dia di-invite sama tuan rumah, ya tahu diri juga kan kita, kan kalau sebagai tamu kan harusnya seperti itu kan. Nah, terus kalau mengenai masalah anak-anak, apakah karena di rumah terus anak-anak boleh dilibatkan kerja sampai larut malam? Coba tanya KPAI. Boleh nggak karena di rumah, lalu anak-anak boleh diikutkan dalam live TikTok kita, yang kita bekerja memang kerjanya live gitu, untuk produk-produk, untuk ikut dilibatkan sampai malam? Kemudian kita mempertontonkan dalam live itu bahasa-bahasa tubuh, gestur-gestur yang kadang-kadang bikin anaknya juga risih. Boleh, karena di rumah boleh. Nah, inilah dia yang kami mau sampaikan. Jadi janganlah artinya itu kita sekedar beretorika, berargumentasi. Semua itu harus kita berpikir bahwa ada hal-hal yang memang tidak hanya sekedar kita sanggah saja, ya. Karena hukum itu adalah logika. Semua yang kita sampaikan itu harus berdasarkan logika berpikir yang dapat diterima oleh akal sehat banyak orang. Oke, cukup semua. Waktunya sudah habis. Kebetulan Zoom-nya. Oke, cukup. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Bang Minola. Terima kasih, Bang. Terima kasih.